Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi. Saya ambil dari PowerPoint yang ada di Google, sumbernya dari Bu Ani Widyastuti dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk Bu Ani, saya terima kasih untuk PPT yang sudah diupload di internet dan saya izin mengambil dan untuk memberikannya kepada mahasiswa. Hari ini kita akan membicarakan mengenai keberadaan sebuah teknologi sebagai suatu media pembelajaran ya yang penting dibuat oleh para guru, tidak hanya di jenjang sekolah dasar atau di PAUD ya, tetapi pada semua level, mengingat bahwa yang namanya media pembelajaran itu dapat mempermudah peserta didik di dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Jadi alangkah bagusnya memang kalau media pembelajaran selalu dibuat oleh guru, selalu dibuat oleh pengajar di setiap ingin menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran itu akan dibedakan atas dua macam. Ada yang media pembelajaran memang berbasis teknologi, ada yang media pembelajaran berbasis non-teknologi. Jika berbicara untuk media pembelajaran yang berbasis teknologi, akan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, mengingat bahwa Indonesia itu luas wilayahnya sangat luas dan tidak semua wilayah mampu terjangkau oleh internet. Jadi alangkah bagusnya ketika guru memutuskan ingin menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, pastikan sekolah atau tempat mengajar Bapak Ibu atau bahkan juga dari sisi siswanya, mereka mampu untuk menghadirkan atau mereka mampu digunakan yang namanya teknologi di dalamnya. Nah, tidak hanya media pembelajaran berbasis teknologi ya yang saat ini ada, tetapi juga misalkan media-media pembelajaran yang memang dia berbasis non teknologi, misalkan saja kalau bisa kita katakan yang berbasis lingkungan gitu. Nah, apakah selamanya media pembelajaran berbasis teknologi itu akan selalu lebih bagus dibandingkan media pembelajaran berbasis non teknologi? Jawabannya ya tidak selalu. Yang namanya media pembelajaran berbasis teknologi akan selalu memberikan hasil yang lebih bagus atau lebih baik dibandingkan media pembelajaran berbasis non teknologi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya, misalkan saja satu, Bapak Ibu harus memperhatikan dukungan sarana prasarana yang ada di lingkungan Bapak Ibu gitu ya. Lalu kemudian ketersediaan jaringan sinyal dan lain sebagainya itu berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana. Selain itu lalu kemudian juga perlu dipertimbangkan itu adalah dukungan finansial dari orang tua siswa Bapak Ibu ya. Jadi cukup, menurut saya kita sebagai guru harus cukup fleksibel di dalam menentukan atau memilihkan media pembelajaran, karena memang tidak semua area di Indonesia mampu terfasilitasi dengan keberadaan teknologi. Saat ini teknologi sudah hampir masuk ke semua lini kehidupan manusia ya. Jadi kita tinggal memanfaatkannya saja, dan ternyata yang namanya teknologi itu bisa juga digunakan untuk beberapa hal. Berikut ini saya akan memberikan dampak positif dan negatif dari teknologi yang tidak hanya berkaitan dengan bidang pendidikan, tetapi juga saya akan jelaskan di luar
bidang pendidikan gitu. Saya harapkan Bapak Ibu semua dapat memahami apa yang saya kemukakan. Kita akan berbicara mengenai dampak positif terlebih dahulu ya. Secara harfiah, secara kegunaan memang keberadaan teknologi itu untuk memecahkan masalah praktis di kehidupan, baik dari kehidupan sehari-hari kita maupun juga untuk di bidang pendidikan gitu ya. Hal pertama yang sangat terasa ketika kita memasukkan atau kita melibatkan unsur teknologi di kehidupan kita, yang pertama kali kita rasakan adalah segala sesuatu yang kita lakukan akan semakin mudah gitu ya, pekerjaan akan semakin cepat selesai. Contohnya misalkan di kalangan mahasiswa saat ini ketika mau membuat makalah atau paper atau skripsi, tesis atau bahkan disertasi gitu ya, mahasiswa semuanya bisa mengetiknya di dalam Word. Bayangkan di zaman dulu gitu, tanpa adanya keberadaan laptop dan printer, berapa banyak mahasiswa yang mengalami harus menggunakan mesin ketik yang cukup merepotkan gitu ya. Belum lagi kalau misalkan kita salah tulisan lalu kita tip X, lalu kemudian kertas menjadi kotor. Lalu kemudian mesin ketik juga, di beberapa mesin ketik manual yang dulu kala itu kan pitanya juga seringkali tersendat. Nah itu jadi semakin menghambat pekerjaan kita. Tetapi kalau kita tanyakan dengan orang-orang zaman dulu apakah enak atau tidak menggunakan mesin ketik, ya jawabannya enak-enak saja, karena pada saat itu tidak ada perbandingan antara mesin ketik dengan komputer. Barangkali kalau sekarang kita lakukan survei kecil-kecilan dan ditanyakan ke banyak orang mana yang Anda pilih, mau mesin ketik atau komputer atau laptop, ya akan banyak orang yang memilih komputer atau laptop. Itu adalah salah satu kegunaan dari teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Selain itu misalkan juga teknologi apa yang mempermudah, misalkan di dalam bidang rumah tangga, kita bisa lihat penggunaan mesin cuci. Dulu kita menggunakan mesin cuci ya dikucek gitu ya, meskipun sekarang pasti masih ada juga yang dengan dikucek atau dengan menggunakan tangan, tetapi tidak banyak gitu ya jumlahnya dibandingkan dulu kala gitu. Nah sekarang sudah menggunakan mesin cuci, kita tinggal hanya memasukkan baju atau pakaian atau celana ke mesin cuci, lalu kemudian dia menggiling dan kita bisa beralih ke pekerjaan yang lainnya. Nah itu yang sangat membuat terasa pekerjaan itu menjadi lebih mudah, dan itu semua berkat teknologi. Lalu kemudian dampak positif yang kedua, teknologi membuat kita mempermudah berkomunikasi dengan orang lain. Dulu barangkali kita menggunakan kartu pos atau menggunakan surat menyurat ya ke kantor pos untuk kita berkomunikasi dengan para saudara kita yang ada di luar kota. Lalu kemudian juga kita kalau berkomunikasi harus berkunjung atau mendatangi orangnya. Makanya dulu kan laku sekali ya kartu-kartu ucapan Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha ataupun Natal, tahun baru itu dulu kan laku sekali. Nah, tetapi kemudian saat ini karena perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak sekali platform-platform teknologi yang bermunculan yang memang fungsinya bisa digunakan untuk media komunikasi. Bisa kita rasakan Bapak Ibu, dulu barangkali kita berkomunikasinya hanya dengan menggunakan aplikasi SMS gitu ya. Kita bayar sekian rupiah gitu, kalau nggak salah 350 rupiah. Lalu kemudian itu pun jumlah karakter tulisannya juga terbatas, hanya sekitar 160 karakter. Lalu kemudian teknologi itu berkembang, akhirnya orang bisa SMS sudah dengan 2 layer gitu ya, lebih dari 160 karakter. Tetapi memang harga yang dikenakan terhadap layanan SMS 2 layer itu ya lebih mahal, 2 kali lipat. Lalu kemudian bergeser lagi, orang kita kenal dengan namanya BlackBerry Messenger, BBM, di mana orang menggunakan kode gitu ya, PIN.
Nah, itu semakin banyak digandrungi pada saat itu, lalu kemudian tanpa disadari hadirnya sebuah Android ya. Android menawarkan WhatsApp, menawarkan Telegram. Nah, itu akhirnya mengikis keberadaan dari surat menyurat yang biasanya kita lakukan di jasa pengiriman pos semakin tidak ada. Lalu kemudian juga kalau kita mau mengirimkan uang atau mentransferkan uang dulu menggunakan wesel gitu ya, sekarang juga semakin sudah tidak ada lagi gitu. Ketika kita komunikasi dengan menggunakan tulisan juga saat ini menggunakan WhatsApp tanpa dibatasi dengan pulsa gitu ya. Kita cukup membeli pulsa kuota, lalu kita bisa sepuasnya menggunakan WhatsApp itu tanpa terkendali selama kuotanya memang masih ada, dan itu orang merasakan jauh lebih murah gitu. Dan di dalam media komunikasi itu tidak hanya ada WhatsApp saja, tetapi ada yang biasa kita saat ini lakukan di kala pandemik. Kita bisa Zoom, kita bisa Google Meet, lalu kita juga bisa bertukar email ya, ada mailing list. Itu semua adalah platform-platform atau media-media yang berkaitan dengan media komunikasi dan dapat digunakan oleh banyak orang gitu ya. Jadi orang bisa terhubung dalam satu grup gitu. Kalau misalkan WhatsApp itu kalau tidak salah menampung hanya berapa ratus ya, yang lebih besar kalau kita menggunakan Telegram. Nah, itu jadi orang sekarang semakin mempermudah, tidak ada jarak, orang yang ada di belahan dunia manapun bisa kita hubungi selama memang syarat utamanya itu adalah akses internet. Dan internet akhirnya menjadi sebuah kebutuhan utama saat ini, dan itu semakin terasa ketika di era pandemik ini para orang tua yang biasanya menghabiskan kuota 300.000 per bulan atau 100.000 per bulan atau 200.000 per bulan, sekarang tagihan kuota menjadi meningkat gitu ya. Provider internet jadi laku keras karena memang semua orang sekarang berzoom ria, kantor-kantor menggunakan fasilitas Zoom, Google Meet, Webex gitu ya, atau Cisco ataupun yang lainnya, yang semuanya memang bisa dilakukan secara sinkronus maya. Nah, selain kita juga semakin mempermudah di dalam berkomunikasi, manfaat dari teknologi yang terasa itu adalah munculnya bermacam-macam komunitas di internet. Kalau misalkan ada para ibu-ibu yang sedang mengandung, ada namanya grup mami gitu ya, isinya ibu-ibu sedang hamil. Lalu kemudian grup kalau ibu-ibu di komplek perumahan, grup senam gitu ya, banyak itu. Nah, itu ada terjaring di dalam satu wadah komunitas di internet. Biasanya mereka terikat di dalam blogspot ya, ada blog khusus tentang itu, atau barangkali komunitas grup di dalam Facebook, komunitas grup yang ada di dalam Instagram itu juga sekarang mulai bermunculan. Jadinya grup-grup itu mengikat orang-orang yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama, isinya di situ ada ya. Lalu kemudian kita mudah mencari informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ini dengan kemudahan mencari informasi memberikan efek negatif juga, terutama misalkan pada mahasiswa saya. Mahasiswa seringkali kalau ditugaskan membuat uraian dengan pertanyaan terbuka, mereka langsung copy paste saja di internet tanpa harus menganalisis terlebih dahulu ya, tanpa dilakukan kajian mendalam terhadap tulisan itu, langsung copy paste, langsung caplok aja gitu ya. Dan seringkali dan biasanya juga ya, saya jarang sekali menggunakan aplikasi seperti Turnitin gitu ya. Jadi saya percaya aja sama mahasiswa. Nah, itu menjadi sebuah kelemahan juga dengan banyaknya informasi yang beredar. Dan memang plusnya adalah mahasiswa itu sebetulnya atau peserta didik pada umumnya, karena mudah memperoleh informasi, mereka jadi punya banyak sumber bacaan. Sumber bacaannya tidak hanya dari buku cetak saja, sumber bacaannya juga tidak hanya, atau sumber pengetahuannya tidak hanya dari guru saja, tetapi juga sudah merambah
ke berbagai macam situs-situs yang ada di internet. Saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau Anda mau membuat karya ilmiah, semisalkan artikel di dalam jurnal, penelitian, atau mau membuat tulisan di deskripsi gitu ya, atau di tesis, usahakan kita menghindari tulisan-tulisan yang ada di blogspot atau tulisan-tulisan yang ada di WordPress, atau kita bisa katakan ya kita hindari yang ada di blog sajalah, karena memang biasanya khawatirnya tulisan-tulisan yang ada di blog itu kita akan sulit untuk mempertanggungjawabkan keabsahan dari informasi yang diberikan. Tetapi saya juga masih sering menggunakan blogspot, WordPress gitu ya. Tetapi pada saat itu yang saya gunakan itu hanya untuk membaca pengantar awal saja terhadap suatu teori, lalu kemudian ketika saya ingin menuliskan pendapat yang ada di dalam blog itu, nanti saya akan konfirmasi dulu terhadap artikel-artikel yang ada di jurnal. Apakah benar isi yang ada di blog itu sesuai dengan isi yang ada di artikel di jurnal. Jadi saya selalu melakukan pembandingan terlebih dahulu sebelum menuliskannya di sebuah karya ilmiah. Nah, kemudahan lainnya di dalam teknologi berinternet, kita jadi memungkinkan berbelanja melalui media internet. Tidak akan ada pernah bayangan di benak seseorang saat ini kita dengan mudahnya belanja di marketplace besar ya, seperti Lazada, Bukalapak, blibli.com ataupun Shopee ataupun Tokopedia gitu ya. Dulu barangkali orang kalau mau belanja ya dia harus datang ke mall dengan membawa sejumlah uang gitu ya. Lalu kemudian dengan menenteng bawaan yang cukup berat, apalagi kalau dia tidak membawa kendaraan pribadi, harus naik angkutan umum gitu. Nah, sekarang semakin simple orang di dalam berbelanja. Nah, kemudahan itu tidak hanya di dalam berbelanjanya saja, tetapi kemudahan juga dilakukan ketika melakukan transaksi pembayarannya pun juga menjadi semakin mudah. Bisa kita lihat sekarang kalau misalkan contoh barangkali marketplace seperti Tokopedia, karena memang saya paling sering belanja di Tokopedia dibandingkan marketplace lainnya. Kalau kita punya e-wallet ya, dompet elektronik, lalu kita sambungkan ke Tokopedia, selama ada saldo di dalam dompet elektronik itu kita langsung dengan mudah membayarnya gitu, tanpa harus menunggu beberapa hari gitu, langsung terkonfirmasi. Nah, dengan kemudahan berbelanja melalui media internet ini sebenarnya ada bagusnya juga. Bagusnya apa? Akhirnya kita menciptakan lapangan kerja baru, jasa pengiriman. Kalau dulu barangkali kita hanya punya jasa pengiriman di kantor pos ya, sekarang sudah banyak, ada JNT, ada JNE, ada Tiki, Si Cepat, Antar Aja gitu. Itu serangkaian fenomena yang lahir karena adanya permintaan atau tindakan belanja melalui internet yang cukup tinggi. Jadi sekarang orang bisa dengan bebas mau memilih menggunakan jasa pengiriman apa, bergantung pada biasanya mereka menggunakan ya. Lalu kemudian akses internet sekarang jauh lebih murah dibandingkan ketika dulu pertama kali ada. Sinyalnya dulu kan belum 4G gitu. Wah, itu kalau misalkan saya suka bercanda ke mahasiswa saya waktu itu ya, kalau mau download itu bisa ditinggal mandi, makan ya, bisa ditinggal rebahan, masih belum kelar-kelar juga. Nah, tetapi sekarang dengan adanya temuan jaringan 4G atau sinyal 4G, internet menjadi lebih cepat, tapi bergantung juga ya terhadap lokasi di mana tempat tinggal Anda, tempat tinggal Bapak Ibu. Kalau saya karena masih berada di area kota, jadi kemudahan akses internet itu sangat saya rasakan. Sekarang orang kalau makan ya, barangkali kita katakan mahasiswa nongkrong di makanan-makanan cepat saji atau minuman-minuman yang berkopi, pasti mereka akan menanyakan wifi-nya apa gitu, dengan passwordnya apa, karena itu memang menjadi sebuah daya tarik tersendiri
di dalam menawarkan tidak hanya makanan dan minuman tetapi juga jasa internet, karena hampir semua pekerjaan kita sekarang ada di internet. Lalu kemudian dampak positifnya juga kita menjadi memiliki hiburannya itu adanya game online ya. Saya sering main game online. Kalau jenuh gitu kadang saya game online, tapi tidak sesering kalau dibandingkan saya membaca buku-buku. Sekarang saya cenderungnya memiliki perubahan di dalam pola membaca buku. Biasanya saya membeli buku ke toko buku, tetapi saya sekarang hanya baca, lihat contoh bacaannya saja, beberapa lembar di playbook, lalu kemudian saya beli dan akhirnya tersimpan di dalam gadget saya. Itu jauh lebih menarik dibandingkan saya membeli buku, meskipun kadang-kadang ya ada beberapa buku yang saya beli selain memang tidak ada di Google Playbook gitu, tapi saya juga merasa bahwa kayaknya tetap senang aja sih punya pegang buku cetak dalam kondisi baru ya, membukanya dari plastik lalu kita cium-cium masih enak gitu. Tapi sekarang ya semakin 50% lah antara buku elektronik dengan buku cetak. Lalu kemudian menipisnya budaya lokal, karena kita bisa tahu mengenai berita-berita atau fashion yang terjadi di luar negeri ya, atau gaya hidup yang terjadi di luar negeri, kita jadi semakin selalu melihatnya arahnya kepada perkembangan yang ada di dunia dibandingkan dengan budaya lokal yang kita miliki. Bagaimana anak-anak semakin menyukai segala sesuatu yang berkaitan tentang Korea gitu ya, atau bahkan juga di YouTube itu sekarang kan banyak sekali para youtuber yang berasal dari Korea, dan itu biasanya viewernya banyak dari Indonesia. Nah itu akhirnya menipiskan budaya lokal karena kita semakin ya terwesternisasi, terglobalisasi akibat adanya internet ini. Internet membuat orang yang jauh menjadi dekat gitu ya. Kita yang punya kakak atau saudara atau keluarga yang ada di luar negeri, tetapi karena adanya internet maka kita akan jadi lebih mudah di dalam menghubungi. Itu adalah serangkaian dari dampak positif dari teknologi. Lalu kemudian kita juga melihat sekarang ini pada dampak negatif dari teknologi. Setelah tadi kita menjelaskan mengenai apa sih dampak positif dari teknologi, nah sekarang kita akan melihat pada dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Nah, dampak negatif teknologi yang paling terasa sekarang ini munculnya banyak penipuan melalui telepon, SMS, dan internet ya. Seringkali kita mendapatkan nomor-nomor telepon dari banyak orang yang menawarkan beragam jasa produk perbankan ataupun yang lainnya, atau bisa juga kita mendapatkan berita-berita yang hoax ya, lalu yang minta ditransfer sejumlah dana atau kita memenangkan undian gitu. Itu adalah dampak negatif dari teknologi, karena kita sering memasukkan data-data seperti telepon gitu, atau barangkali juga ada ketika ada berita yang mengatakan bahwa ada penjualan nomor telepon gitu. Nah itu akhirnya membuat banyak orang bisa tahu nomor telepon kita, atau mungkin orang-orang iseng-iseng saja ya, spekulasi saling menelepon orang secara random. Nah itu hati-hati juga di dalam kita menggunakan teknologi. Biasanya di saya itu kalau nomor yang tidak saya kenal tidak saya angkat. Memang jeleknya saya begitu, karena untuk menghindari hal-hal seperti itu ya, saya lebih senang kalau orangnya itu atau mahasiswa itu saya minta adalah mereka WA atau SMS saja, tidak perlu sampai menelpon gitu, karena akan lebih ketahuan siapa pengirim pesannya gitu ya. Lalu kemudian mudah mengakses video pornografi. Saat ini Kemenkominfo memang sudah memblokir situs-situs yang berkaitan dengan atau yang ada isinya atau berkaitan dengan
pornografi itu sudah mulai ditutup oleh Kemenkominfo, jadi kita memiliki akses yang cukup sulit, sudah terlindungi lah mesin pencarian kita dari berita-berita atau video-video pornografi. Tetapi memang biasanya juga hal itu selaras kalau kita mau mengertikan bagaimana sih cara membuka akses situs-situs pornografi, entah kadang-kadang Google juga ngasih tahu juga gitu ya. Nah, sebetulnya itu yang jadi pertentangan. Tetap ada cara untuk membuka akses terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Lalu kemudian munculnya penjiplakan, lagu-lagu diciplak ya, tidak dibayarkan atau melanggar hak cipta banyak dilakukan. Tidak hanya lagu tetapi buku, baik itu buku novel maupun buku-buku materi yang biasanya digunakan oleh para mahasiswa, banyak yang dari fotokopian dan hasil jiplakan ya. Ada banyak e-book yang tidak asli ya kalau kita katakan ya, biasanya hasil scanan dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga ada pembobolan rekening atau kartu kredit. Nah, ini hati-hati bagi yang memiliki kartu kredit, biasanya memberikan 3 nomor terakhir CVV-nya dimasukkan saja ke dalam internet gitu, tanpa tahu bahwa itu ada skimming, ada hacker di dalamnya. Akhirnya rekening kita nanti bisa diretas oleh si hacker ini. Makanya berhati-hati di dalam memberikan informasi terhadap nomor kartu atau PIN ataupun juga nomor rekening. Dan orang menjadi sekarang gaya hidupnya semakin boros, karena tadinya seperti saya kemukakan di depan bahwa berbelanja internet itu semakin mudah, sehingga orang akan lebih mudah di dalam berbelanja. Beda kalau dulu ya, barangkali kalau kita mau membeli suatu barang lalu kemudian kita males jalan, kita masih bilang ntar aja deh, males jalannya. Tapi sekarang tidak, hanya kita cuma modal pencet itu langsung belanja saja gitu. Jadi akan semakin mudah sekali akses itunya ya, akses untuk kita berbelanja. Nah, itu yang hati-hati. Lalu kemudian anak jadi meniru kekerasan yang ada di game. Kita selalu menganggap bahwa game itu adalah mainannya anak-anak dan sesuai untuk anak-anak, padahal nggak demikian. Ada beberapa game yang tidak bisa ditujukan oleh anak-anak karena memang misalkan mengandung unsur kekerasan di dalamnya, kekerasan fisik ya, atau kekerasan yang sifatnya verbal, menghina, udah gitu mengumpat atau menghardik gitu ya, atau misalkan tindakan memukul teman atau menggunakan pisau disabet-sabet. Nah, itu yang cukup sadis. Lalu kemudian ada perjudian melalui internet. Ini barangkali kalau misalkan Anda membuka situs-situs tertentu, terkadang suka keluar perjudian online itu bagaimana menawarkan ini banyak hal gitu ya. Nah, itu yang perlu kita cermati untuk hati-hati di dalam menggunakannya. Lalu kemudian biasanya terlalu banyak terpaan terhadap HP, terpaan terhadap alat-alat teknologi juga bisa menimbulkan radiasi yang dapat membahayakan kesehatan. Yang jelas memang kalau kita terlalu lama di dalam bertatapan dengan HP itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada mata atau minus gitu ya, minus kita bertambah. Lalu kemudian kita menjadi kecanduan game, itu seringkali terjadi di kalangan para pelajar ya, dan akhirnya menyebabkan kita malas belajar dan malas beribadah. Jadi hal-hal tersebut harus kita antisipasi. Nah, bagaimana caranya mengatasi hal-hal yang ditimbulkan efek negatifnya dari teknologi? Yang pertama, pastikan bahwa ketika anak-anak itu mengakses internet rumah, orang tua perlu mendampingi paling tidak posisi laptop atau posisi ketika anak menggunakan HP berada di tengah-tengah rumah. Jadi siapapun bisa
orang dewasa siapapun yang ada di dalam rumah bisa langsung mengawasi dan menyaksikan apa sih sebenarnya yang mereka buka gitu ya. Jadi jangan diberikan di dalam kamar atau jangan ditempatkan laptop dan HP itu di dalam kamar, karena kita tidak akan tahu apa sih yang dibuka oleh mereka. Nah, orang tua juga harus melakukan literasi, harus memberikan literasi teknologi kepada siswa, karena memang literasi teknologi itu sangat penting karena anak akan mudah menyaring atau memfilter suatu berita, mana berita hoax, mana berita yang benar, mana berita yang informasi yang bisa dibaca atau tayangan yang bisa dibaca atau tayangan yang bisa ditonton atau tulisan yang bisa dibaca untuk dia sesuai usia, mana yang tidak bisa. Tetapi kalau ketika kita berbicara untuk jenjang siswa SD ya barangkali mereka belum paham ya untuk kelas rendah, makanya orang tua harus berada di sampingnya. Tetapi kalau sudah beranjak remaja awal gitu, itu sudah mulai ditanamkan mana sih tulisan-tulisan atau gambar yang masih boleh mereka lihat, mana yang tidak diperkenankan untuk dilihat oleh mereka. Lalu kemudian kita membuat aturan penggunaan internet di rumah. Berapa jam yang harus diberikan orang tua untuk anak-anak di rumah. Tapi pastikan ya ketika orang tua itu membuat peraturan mengenai pembatasan waktu penggunaan internet, orang tuanya juga berperilaku seperti itu. Semua orang dewasa yang ada di rumah hendaknya mentaatinya juga ya. Karena kalau misalkan hanya anaknya saja tapi orang tuanya tidak diperlakukan seperti itu, ya sama saja bohong. Jadi ya sebaiknya tidak demikian. Lalu kemudian ditegaskan untuk tidak mendownload materi ilegal ya, bajakan atau melanggar hak cipta. Itu kita mengajarkan kepada anak-anak untuk menghargai hasil karya orang lain. Lalu kemudian rajin-rajinlah berkomunikasi ketika di rumah gitu, jangan semua orangnya sibuk dengan perangkatnya masing-masing. Lalu kemudian juga ketika guru mau menggunakan fasilitas internet di sekolah, perhatikan adanya pengawasan dan kontrol yang cukup ketat ya dari guru ketika anak-anak itu berselancar dengan internet. Demikian saya rasa untuk materi mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi. Saya harapkan Bapak Ibu peserta PPG dapat memahami hal ini, dan kita janganlah menghindar dari teknologi, tetapi kita harus berdamai dan menggunakan teknologi untuk pembelajaran ya, karena memang dengan Bapak Ibu guru mulai berteknologi, maka semakin juga mengenalkan anak-anak terhadap keberadaan teknologi. Sukses selalu untuk Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.